Ustaz Haji Muhammad Ihsan MC. Kepadanya kami silakan. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل التقى والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, yang dulunya saya juga orang Bengkalis, tapi saya pindah. Saya dulu berhenti, saya soalnya yang lain saya masih sama. Kalau tak sama tak duduk saya sini. Selamat datang Bapak, semoga sehat selalu. Sampaikan salam kami kepada Ibu Bupati, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan dimudahkan dalam urusannya untuk mengemban amanah di Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kami hormati Ibu Kadis, yang sama-sama kita hormati Ketua IPMALIS. Bagi yang tua tak boleh masuk sini karena ini pemuda mahasiswa Kabupaten Bengkalis. Untung kita masih muda. Yang sama-sama kita hormati Ketua PMI, semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan IPMALIS, kawan-kawan semua organisasi yang ada di sini, mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam urusan studinya dan diselesaikan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Saya tak panjang-panjang karena orang tua kita datang di sini. Yang pertama, orang tua kalau datang maka semangat itu timbul balik, Pak. Yang pertama dicas lagi, semangat ini dah hilang. Dan pun kalau orang tua kita balik, pastilah kita dikasih jajan sikit kan. Mudah-mudahan bayar kita ni kasihnya jajan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena saya orang Riau juga, jadi selo-selo aja di sini ya Pak ya. Karena kita orang Riau. Yang pertama, bahwa saya langsung poinkan bahwa kisah Isra wal Mi'raj ini penting bagi kita untuk mengambil pelajaran bagi pemuda-pemuda Bengkalis. Oh iya. Kenapa demikian? Banyak pemuda Bengkalis tak pernah kenal sama ulama-ulama Bengkalis terdahulu. Orang di Jakarta ini, saya Pak, di sini saya disekolahkan sama Pak Gubernur untuk mengikuti kader ulama internasional Masjid Istiqlal. Ada ustaznya budak Bengkalis ya. Dia suruh dia, saya pula saya enggak besar. Itulah orang Bengkalis sampai masih ini, saking hebatnya Ustaz Safwan, senior antum-antum semuanya. Siap. Dia dah ganteng, tadi bagus, hafiz Quran lagi. Kalau tak salah, saya ngikutin semua pemimpin-pemimpin yang ada di Riau. Yang hafiz-hafiz itu dari Bengkalis, insya Allah kena tolong sama Bupati. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak tahu kan visi misi bapak dan ibu tu? Bacalah. Saya dah baca semua dah. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra artinya adalah berjalan di malam hari. Bahwa banyak perkara ini dijumpai kalau kita belajar di sini yang masih tidak percaya tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama kali Subhanallah. Subhana. Kalimat Subhana ini bukan takjub, mak gantengnya Subhanallah. Kalimat Subhanallah mensucikan akal pikiran kita bahwa itu terjadi dikarenakan kekuasaan Allah. Ini banyak di antara kita Subhanallah ini kalau cantik ganteng, kalau jelek na'udzubillah. Ini yang terjadi. Subhanallah dalam Al-Quran ketika ada kelaiman bahwa Allah punya anak. Subhana, maha suci Allah bahwa Allah tidak punya anak.
Ada yang mengatakan Allah Dzalisu Tsalasa, Trinitas Subhana. Allah jawab dengan Subhana. Maha suci Allah, menghilangkan semua perkara-perkara dalam pikiran yang tak baik tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu akan ada umat Nabi Muhammad yang tak percaya dengan peristiwa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj kenapa kita rayakan? Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah sendiri sebutkan, kasih tahu kepada mereka tentang hari-hari kehebatan Allah. Tapi sekarang dah banyak mungkin di Bengkalis tak mau Isra Mi'raj lagi, tak boleh lagi, bid'ah lagi, hantu lagi, syaitan lagi, dhallah. Betul tak? Maka kita yang belajar Islam di sini untuk menyelesaikan perkara-perkara ini dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kasih tahu mereka tentang wa dzakirhum bi ayyamillah, hari-hari kehebatan Allah. Masya Allah. Masya Allah, itu ya keren itu. Bapak Bupati, Wakil Bupati yang kami hormati, kawan-kawan semua yang kami banggakan. Apa pelajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa yang pertama, Asra di sana bukan Rasulullah yang berjalan, tapi Rasulullah yang diperjalankan. Selamat datang, Pak. Kabar Gesra. Kabar Gesra. Ahlan wa sahlan. Tak apa tuh, karena di Bengkalis gila tak baca. Iya, Pak. Sampai mana tadi dah lupa pula, saking Masya Allah ya Bapak Dewa tu kan. Sampai ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Bahwa peristiwa ini Asra, Allah yang memperjalankan Nabi. Kalau Nabi Muhammad yang berjalan sendiri itu mustahil. Ibaratkan di dalam pikiran kita, ini yang punya jam, bahwa ketika jam berjalan sendiri hitungannya itu detik, tik 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 tik, dan sampai 1 jam itu berapa detik? Mak lambat matematika dah lapo betul nampaknya. Berapa detik? Berapa? 360 detik kalau dia nak berjalan sendiri untuk menuju 1 jam. Tapi ketika diperjalankan oleh manusia, sekali putar dah lewat 3 jam. Betul tak, Pak? Begitulah asra bi'abadihi, Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, nama kitabnya Ayatul Kubra fi Syahri Qissati Isra wal Mi'raj, menyebutkan Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, kurang lebih 4 jam. Lama dah Pak Ketua. Kalau lama sentikan aja. Saya ni adik saya, maka tak ada ustaz di sini. Ini abang dulu. Jadi kita selalu aja bahwa kita di sini sama-sama. Ini ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, saya pun abang gitu. Abang gitu, abang kalian lah. Begitulah Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwa Rasulullah Isra itu pada tahun ke-10 sesudah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Rasulullah ditinggalkan istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah dan ditinggalkan pamannya Abu Talib. Bayangkan kawan-kawan, ditinggalkan orang yang sangat kita cintai demi berjuang di jalan Allah. Tapi tak itu juga yang buat Nabi sedih. Nabi sedih pergi ke Taif, berdakwah, dilempar oleh orang Taif. Sama macam kita yang kita ambil pelajaran. Pergi ke Jakarta ni bukan sedap, mahal, kelas-kelas duri lah, biaya mahal Pak. Awak makan warteg terus kan, tak bisa nak makan padang lagi. Sabo. Begitulah perjalanan kita ditinggalkan orang tua. Saya, kawan-kawan semuanya, bahwa saya ditinggalkan orang tua saya meninggal dan saya tak pulang ke Indonesia.
untuk menunjukkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan macam gitu juga. Di sini kita belajar sama-sama. Sedih, sakit, yang ngurus siapa? Kawan kita ni lah, ketua kita ni. Kalau dia tak ngurus, kita hancurkan dia. Begitulah kita berkeluarga di sini. Ayah kita sekali-sekali nengok kita ni. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat kawan-kawan, bahawa sedih tidak selamanya akan sedih, pasti ada waktu kebahagiaan akan datang. Dan bahagia tidak selamanya bahagia, dan akan datang kesedihan. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin ya rabbal. Bahagia itu dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya? Farhan atau sa'idah, yas'udu, sa'adah pecahannya. Kata sa'adah dalam Al-Quran itu hanya di dalam satu surat dan Allah sebutkan 2 kali. Bahagia, pecahan, fi'il-fi'ilnya dan sebagainya. Fa'ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dalam surat Hud saja Allah sebutkan. Orang yang bahagia yang hakiki itu ketika Allah masukkan ke dalam surga. Kita boleh tanya perorangan, kata ulama, kebahagiaan di dunia hukumnya nisbi atau bahasa Indonesianya relatif. Saya bahagia dengan sekolah saya dari Mesir dibeasiswakan oleh Pemda Riau, Provinsi Riau. Tapi satu sisi saya punya kesedihan sendiri bahwa sampai sekarang umur dah tua, jodoh pun belum jumpa. Curhat pula kan? Masih bujang nih? Masih bujang Pak, cari kan atau lama nak tahu ada anak wakil bupati yang sedap juga. Begitulah ada sendiri kesedihan sendiri. Kita bisa tanya banyak orang yang kaya, mobilnya hebat, tak bahagia juga dengan istri. Ada orang yang bahagia dengan istrinya, tak bahagia dengan anaknya. Karena kebahagiaan dunia ini hukumnya relatif. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang berjaya dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah orang yang berjaya yang kita impikan bersama. Bapak Bupati yang saya hormati, panjang sebenarnya kisah Isra Mi'raj ni. Tapi nampaknya dah diam semua nengok pisang di depan ni. Kita kasihlah 2 hikmah selanjutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada Makkah menuju Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ada beberapa aktor di sini sebagaimana yang disampaikan Bapak Wakil Bupati tadi. Ada aktornya Nabi Muhammad seorang manusia. Kemudian Buraq, dalam Sahih Muslim Buraq itu dikatakan ad-dabbah, hewan. Kemudian ada tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian apa maksud daripada hadis Nabi ini atau perjalanan Nabi ini? Dimanapun kita berada, jangan pernah rusak daerah tersebut. Kita orang Bengkalis jangan pernah merusak atas nama Bengkalis. Kita di Jakarta jangan memalukan nama Bengkalis. Dimanapun kita berada, bahkan hewan pun harus rahmatan lil alamin. Nabi itu tak dipuji karena solat dia itu sampai bengkak-bengkak. Ada dalilnya Nabi dipuji karena bengkak-bengkak. Nabi itu dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, karena dia punya akhlak yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan panjang sebenarnya kita sambung ini tak selesai pula, saya pula nanti diskusi. Inilah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa berusahalah kawan-kawan menyelesaikan pendidikan, tak usah berhenti. Kejo nanti ini dah minta sekolah bantu sama Bapak Bupati, Wakil Bupati, kejo pun minta sama dia. Apa tak penat Bapak Wakil Bupati kita nyari kerja kita? Dah sekolah tu bersyukur, insya-Allah kerja akan datang sendirinya. Yakin sama Allah. Begitulah keyakinan. Inilah perkara Isra Mi'raj menunjukkan keyakinan kita pada Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada nama istri Nabi Ibrahim namanya Sarah. Sudah divonis akhir itu mandul. Bisa beranak lagi. Ada namanya Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar tahu ulama yang
pada dasarnya dia itu bodoh awalnya, kemudian nampak filosofi air yang jatuh ke dalam batu, kemudian itu terbolong-bolong karena percikan air, lama-lama menjadi amirul muhaddisin, pemimpin orang-orang hadis. Kita apa payahnya? Kata Pak Bupati kan pintar-pintar semua, dibantu lagi, sehat-sehat semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Apa payah sekolah ini selesaikan? Kalau dah selesai semuanya, berjuang semuanya, kalau bisa kita baliklah sama-sama ke Riau itu. Kita bangun Bengkalis pusat perdagangan, pusat bagaimana Islam datang pertamanya. Bahwa disitulah tempat pemberhentian Selat Melaka dan Bengkalis, dan Bengkalis menjadi rebutan para raja-raja ini. Kenapa kita tak mau mengembangkan daerah kita? Apa salah dengan daerah kita? Kita sendirilah cinta kepada daerah kita untuk membangun daerah kita. Nabi Muhammad itu kalau tak diusir dari Makkah, masih cinta dia sama Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang terakhir, bahwa ketika hendak menghadap Allah, Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Dibelah dada Nabi itu 2 kali. Yang pertama ketika umur 7 tahun, yang kedua ketika Nabi sebelum pergi Isra wal Mi'raj. Dibelah. Kenapa dibelah? Untuk mensucikan ketika menyembah Allah. Kita apa syariat kita? Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kenapa tak wajahakum, kawan-kawan? Wajah ni kan satunya, tapi Allah kasih masa jamak di sana, banyak wajahnya. Karena wajah ni tak ini aja. Ada wajah hati yang dibersihkan, ada wajah pikiran nak dibersihkan. Ketika kita menjumpa sama Allah, bersihkanlah pikiran ini, bersihkanlah hati ini, dan bersihkanlah wajah ini. Inilah daripada tafsir-tafsir ulama yang membuka sir daripada rahasia-rahasia Al-Quran, dan yang paham itu adalah orang-orang akademisi macam kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membangun negeri kita lebih baik lagi. Kita berjuang sama-sama untuk Riau ini, karena Prof. Nasaruddin, Imam Masjid Istiqlal, bilang sendiri, Pak, pusat di Sumatera untuk agama Islam sekarang adalah Riau. Makanya kami berempat dari Riau, dari Siak. Ada kawan dari mana? Dari Siak? Dari Siak ada, dari Kampar ada, dari Bengkalis ada, saya dari Pekanbaru. Saya 19 tahun tinggal Selat Panjang, kemudian pindah ke Pekanbaru karena ayah saya tak ada lagi, kami pindah ke Pekanbaru. InsyaAllah kita sama-sama. Saya tak pernah nengok Selat Panjang itu lagi, tak pernah dipanggil bupati dia, padahal anak-anak situ. Begitulah kita cinta. Saya bilang sama kawan saya, kalau apapun yang manggil saya ke Selat Panjang, saya akan datang, karena itu daerah saya, lahir di sana dan sebagainya. Dan kawan-kawan yang berjuang di sini tetap berjuang, dan doakan Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati dimudahkan dalam segala urusannya. Mudah-mudahan lancar segala urusannya. Saya pernah nengok YouTube tadi bahwa Bapak ini alim minal ulama daripada Pulau Bengkalis. Beliau ini pernah ngisi seminar internasional tentang keislaman, betul tak, Pak? Betul. Pernah lihat tak? Mak yang Bapak Bupati tak pernah lihat. Berarti saya lah anak Bapak Wakil Bupati ya. Mudah-mudahan inilah perjalanan ketika menghadap Allah, sucikan hati kita. Orang kita ni Melayu sekarang, akhlak baik, hati tak baik. Cito belakang tu payah. Wa min syarri hasidin idza hasad, kata Allah. Ketika hasad tu datang, kejahatan tu pun datang. Baik jahat dalam tubuh kita jadi penyakit dan mulai jahat kepada orang lain. Itulah kalau dah dengki sama orang. Di sini kita punya pemalis ni, gabunglah sini, tengoklah rumah ni, bersihkanlah rumah ni. Sama-sama kita bangun. Yang sakit kita bantu sama-sama. Kami, Pak, pernah jumpa orang Riau, Pak, sombong betul, tandak dia bahasa Melayu lagi. Gua kata dia. Oh, Bengkalisnya selat dedak durhaka, tinggal kan dia pakai gua di sini kan. Kalau sama-sama kita slow aja bahasa Melayu. Nanti kalau yang lain serahlah nak gua lolo. Tapi kita bawa budaya kita, karena bahasa Indonesia itu dari Melayu. Mungkin itu saya sampaikan. Yang terakhir ketika menghadap Allah, sucikan hati kita, sucikan wajah kita, baik yang tampak ataupun yang tanpa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf lama betul dalam menyampaikan, karena dalam kisah Isra Mi'raj tidak bisa dijabarkan dengan pendek seperti ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi. Amin. Saya sering sini main sama adik saya ini, main sama ketua-ketua sini. InsyaAllah sama-sama lah kita sini. Ini muka baru semua. Mudah-mudahan nampak lagi sini. Kita bakar-bakar. Kalau tak bisa bakar-bakar ayam, kita bakar rumah ni. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.